teman-teman, nama saya Mulai Nabila. Halo guys, nama saya Bina Izaf Karina Zulfa Agustin. Halo teman-teman, nama saya Anissa Augusta Putri. Halo teman-teman, nama saya Sadila Nur Aprilia. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada 4 poin. Poin pertama, untuk memperkenalkan beberapa terapan tentang konsep-konsep dan hukum fisika. Poin yang kedua, yaitu untuk mengaplikasikan pelajaran fisika yang telah kita dapat selama ini. Poin yang ketiga, untuk memahami pentingnya belajar fisika. Dan poin yang terakhir, atau poin yang keempat, yaitu untuk mengajarkan kita agar terbiasa berpikir terstruktur. Hai teman-teman, sebelum masuk ke contoh, terlebih dahulu kita pahamin dulu yuk apa sih itu fisika dan apa sih manfaat fisika di kehidupan sehari-hari. So, fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains yang paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, salah satu manfaat ilmu fisika di kehidupan sehari-hari yaitu mampu memberikan penjelasan akan adanya fenomena alam, sehingga bisa dimanfaatkan. Langsung saja ke contohnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina. Saya sedang bermain di taman terbuka. Saya tidak sendiri loh. Ada teman-teman saya juga. Halo, nama saya Bunga. Dan kami tidak hanya berdua. Ada juga teman kami yang lainnya. Halo, saya Sadila. Saya Anissa. Kalian kok nggak pakai masker sih? Emang harus ya? Ini kan ruang terbuka. Tapi kan di sini nggak ada orang, ngapain pakai masker? Iya. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Ya udah. Contoh pertama yang paling simpel nih, ketika kita menggunakan masker, maka terjadilah gaya pegas. Hukum Hoki berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ada rumusnya nih. F sama dengan min K dikali X. Keterangannya, F sama dengan gaya 9 Newton, K sama dengan konstanta pegas, X sama dengan pertambahan panjang dari pegas dari posisi awal, atau bisa disebut dengan masanya ya. Udah? Mari kita main. Ayo. Kami mau langsung bermain. Nah, contoh selanjutnya ketika kita bermain ayunan atau ayunan tersebut dimainkan, maka terjadilah konsep gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya. Pada gerak ini, benda mengalami percepatan arah menuju titik setimbang. Percepatan yang terjadi pada gerak harmonik sederhana itu ditimbulkan karena adanya pulih tersebut.
fisika perosotan dimainkan, maka terjadilah konsep gaya gesek. Gaya gesek atau gaya gesekan termasuk gaya sentuh yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Gaya ini memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda dan searah dengan permukaan bidang sentuh. Contoh yang berikutnya adalah ketika kita sedang berolahraga menggunakan alat yang bernama lat pull down. Maka terjadilah konsep sifat elastis. Sifat elastis itu sendiri adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Nah, maksudnya ketika orang yang sedang menggunakan lat pull down menarik beban itu akan naik karena adanya gaya dari orang itu. Dan ketika orang itu melepas beban akan kembali ke posisi awalnya karena gaya dari orang itu dihilangkan atau dibebaskan. Gaya sentrifugal. Ketika sepeda diam, maka tidak ada gaya sentrifugal yang bekerja padanya, karena kecepatannya 0. Nah, saat diam inilah gaya gravitasi membuatnya jatuh. Berbeda dengan sepeda yang sedang berjalan. Gaya sentrifugal ini mampu mengimbangi berat badan kita sehingga kita tidak jatuh atau seimbang. Gaya sentrifugal sangat terasa ketika kita membelok. Saat membelok ke kiri, kita akan merasakan gaya sentrifugal ke kanan, atau tubuh kita terasa terlempar ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Besarnya gaya sentrifugal ini tergantung pada kecepatan. Semakin cepat sepeda bergerak, semakin besar gaya sentrifugal yang kita rasakan. Lari. Sama halnya seperti bermain ayunan, ketika kita berolahraga menggunakan air walker, gerak harmonik sederhana juga terjadi. Gerak harmonik sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya yang bisa berupa dorongan maupun tarikan dan mengalami gaya pemulih atau restoring force. Misalnya seperti pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik setimbangnya karena diberi gaya. Jika pada kasus pegas yang berosilasi, gaya pemulihnya berkaitan dengan hukum Hooke seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada konsep gerak harmonik sederhana terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki oleh benda yang berosilasi, yaitu simpangan atau yang bisa dilambangkan dengan huruf Y sama dengan jarak benda dari titik kesetimbangan. Frekuensi atau yang bisa dilambangkan dengan huruf F sama dengan banyaknya getaran setiap waktu. Periode atau yang bisa dilambangkan dengan huruf T sama dengan banyaknya waktu dalam suatu getaran. Dan amplitude atau yang bisa dilambangkan dengan huruf A sama dengan simpangan maksimumnya.